warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan. Kita semuanya dapat bertemu pada hari ini walaupun secara tidak langsung. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini merupakan pertemuan kita kedua, ya. Hari ini kita akan membahas beberapa hal, ya. Sebelum kita memulai ke pembelajaran kita buka dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran kita tentang lari pendek, ya. Mau tahu seperti apa penjelasan lari pendek? Kita akan dengarkan penjelasan berikut ini. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang lari jarak pendek, ya. Lari jarak pendek atau sprint adalah lari jarak pendek ini biasa disebut dengan sprint. Adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari mulai start hingga finish. Di mana untuk menentukan siapa pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat dan yang pertama kali menyentuh garis finish. Itu pengertian dari lari jarak pendek. Di dalam lari jarak pendek ini juga ada beberapa lintasan atau lomba yang biasanya dipertandingkan seperti 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian seseorang dalam lari jarak pendek untuk mendapat kemenangan harus dibutuhkan sebuah reaksi yang cepat, kecepatan yang baik, lari yang efisien, dan ketepatan saat melakukan start, serta berusaha mempertahankan kecepatan dari awal hingga garis finish. Maksudnya apa? Ketika seorang pelari dia ingin mendapat kemenangan, reaksi awalnya itu harus cepat. Ketika bersedia, siap, iya. Ketika sudah ada aba-aba iya, maka dia akan melakukan lari reaksinya secepat reaksinya. Kemudian kecepatan larinya, ya. Larinya harus konsisten dari awal sampai akhir. Bahkan ditambahkan lagi kecepatannya. Kemudian dari awal hingga akhir kecepatannya tetap dipertahankan dan dimaksimalkan. Kemudian seseorang pelari jarak pendek biasanya juga disebut dengan sprinter. Nah, dalam lari pendek itu ada yang namanya start. Ya, start pengertiannya adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Artinya start awal itu merupakan menentukan juga seseorang itu juara atau tidaknya. Ya, ketika dia lambat, ada dalam apa-apa bersedia, siap, ya, lambat dia larinya, maka sulit dia untuk mengejar orang-orang yang ada di depannya. Nah, itu merupakan teknik start lari jarak pendek. Kemudian anak-anakku sekalian, di dalam lari jarak pendek ini ada 3 macam teknik, nah, yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, start pendek atau band start. Jadi start pendek ini adalah kaki kiri di depan, kemudian lutut kaki kanan diletakkan sebelah kaki kiri. Nah, misal dianggap ini kaki ya, ini kaki kiri, ini lutut. Nah, jaraknya 1 kepal, ya. Kemudian kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah seperti ini, ya. Itu namakan start pendek. Kemudian ada juga yang kedua start menengah atau medium. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan tadi. Yang kalau start pendek tadi berada di samping, tapi ketika dia start menengah atau medium, dia berada di sebelah tumitnya, ya, tumit kaki kiri. Nah, ini tumitnya misalnya jaraknya seperti ini. Sama untuk tangan tetap, ya. Dan yang terakhir start panjang atau long, kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan. Nah, ya, seperti ini jaraknya. Tadinya Bapak diilustrasikan seperti ini.
Ini start pendek, start menengah, dan start panjang. Ya. Nah, kita bisa melihat contohnya seperti ini. Nah, ini gambarnya, ya, gambar dari start pendek, kemudian start menengah, dan start panjang. Contoh start larinya, ya. Kemudian di dalam start lari jarak pendek juga ada aba-abanya. Nah, ini aba-aba pertama adalah aba-aba bersedia. Nah, ini diambil merupakan startnya start pendek bersedia. Kemudian aba-aba yang kedua, ketika ada aba-aba siap, angkatkan lututnya dan pinggulnya ke belakang. Kemudian yang terakhir, aba-aba iya. Ketika aba-aba iya, maka peserta lari dengan secepat-cepatnya untuk menyentuh garis finish yang pertama. Mungkin itu penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lihat secara langsung videonya seperti apa start-start yang Bapak jelaskan tadi. Terima kasih. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang lari pendek. Nah, sekarang Bapak akan mempraktekkan startnya. Yang seperti ada 3 tadi, start pendek, menengah, dan panjang. Baik, kita mulai dari start yang pertama, yaitu start pendek. Perhatikan, start pendek, ketika di sini adalah garis startnya, nah kita anggap ini seperti garis start. Perhatikan, kaki kiri berada di depan, ya. Kemudian kita jongkok, lutut itu berada sejajar dengan kaki kiri. Jaraknya kurang lebih 1 kepal, ya. Kemudian tangan, perhatikan tangan berada di garis start, jempol dipisahkan seperti ini, ya. Ketika ada aba-aba bersedia, siap, ya, maka larilah secepat-cepatnya. Itu merupakan start pendek. Selanjutnya start menengah, sama, posisi kaki kiri di depan, kemudian kaki kanan, lututnya berada sejajar dengan tumit kaki kiri, jaraknya tetap 1 kepal. Tangan tetap sama seperti ini, berada di garis start, ya. Jika ada aba-aba bersedia, ini setiap awal, siap, ya, maka lari secepatnya, ya. Dan yang terakhir adalah start long. Start long sama kaki kiri di depan, kemudian perhatikan lututnya. Tadi ketika start menengah itu sejajar dengan tumit kaki kiri, ini berada di belakang kaki kiri, tumit kaki kiri. Jaraknya kurang lebih 1 kepal, ya. Sama posisi tangannya, sama startnya. Ketika aba-aba bersedia, siap, ya. Ya, itulah mungkin penjelasan singkat untuk start pendek, menengah, dan panjang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Satu hal lagi, untuk anak-anak sekalian, silakan dipraktekkan di rumah. Nanti divideokan, kirim ke 0813 2105 3275. Pak Endang, sekali lagi Bapak ulangi lagi ke 0813 2105 3275. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.